Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk anak-anakku calon siswa-siswi SMP Negeri 5 Tanggul kelas 7 angkatan tahun 2021-2022. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, supaya kita saling menyayangi, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Kunwina Dewi. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Pun. Di sekolah Ibu mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini yang diadakan secara daring mengingat pandemi COVID masih melanda di negara kita, Ibu mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Kalian ada yang sudah pernah mendengar istilah tersebut, dan Ibu yakin juga masih banyak yang belum atau baru pertama kali mendengar istilah wawasan wiyata mandala. Nah, apa itu wawasan wiyata mandala? Mari kita simak bersama-sama. Ibu minta kalian menyimak dengan sungguh-sungguh dan siapkan alat tulisnya, karena di akhir kegiatan nanti kalian akan diminta untuk mengumpulkan hasil resum atau rangkuman dari setiap materi yang sudah kalian dapatkan selama MPLS. Baik, kita mulai ya anak-anak. Wawasan wiyata mandala. Apa itu pengertiannya? Wawasan wiyata mandala ada 3 kata di dalamnya. Yang pertama, wawasan. Wawasan memiliki arti suatu pandangan yang mendalam terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang kedua, wiyata. Wiyata memiliki arti pendidikan. Yang ketiga, mandala. Mandala artinya tempat atau lingkungan. Jika kita simpulkan, wawasan wiyata mandala memiliki arti sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat belajar atau sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Berikut ini Ibu tayangkan atau Ibu tampilkan beberapa foto mengenai sekolah kita, yaitu SMP Negeri 5 Tanggul, di mana ini adalah sebagai lingkungan tempat kalian belajar untuk 3 tahun ke depan. Sekolah merupakan tempat kedua setelah rumah kita. Artinya di sini sekolah memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai tempat belajar, yang kedua sebagai rumah kedua bagi para peserta didik. Sekolah sebagai tempat belajar mencakup beberapa unsur di dalamnya, yaitu tempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, terdapat kurikulum, sumber belajar, serta sarana prasarana yang menunjang pembelajaran. Yang keempat, terdapat aturan baik akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Konsekuensinya, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, misal konser musik atau hal-hal yang berbau dengan politik. Konsekuensi yang berikutnya, tujuan utama peserta didik di sekolah adalah murni untuk belajar, tidak untuk yang lain. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Sekolah memiliki tata tertib, memiliki
memiliki hak dan kewajiban yang akan ditampilkan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga terdidik baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi dimanapun kalian berada, selama kalian masih menjadi siswa SMP Negeri 5 Tanggul, diharapkan dan dituntut untuk selalu menjaga etika, menjaga attitude, tingkah laku yang bisa menjaga nama baik sekolah SMP Negeri 5 Tanggul. Paham ya anak-anak ya? Bisa dipahami sampai sejauh ini? Kita lanjutkan fungsi sekolah yang kedua. Sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Di dalamnya mencakup yang pertama, peserta didik menghabiskan sebagian waktunya di sekolah. Artinya, di hari-hari efektif, dari mulai waktu pukul 7 sampai waktu pukul 13.00 atau waktu yang sudah ditentukan, kalian akan menghabiskan waktu kalian di sekolah. Artinya, sebagian besar waktu kalian dalam keseharian kalian akan ada atau berada di sekolah. Yang kedua, guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Jadi kalian bersedia atau harus bersedia menghormati guru sebagai ganti dari orang tua. Kalau kalian di rumah orang tua kalian adalah ayah dan ibu, di sekolah orang tua kalian adalah bapak ibu guru. Yang ketiga, teman sebaya. Kakak kelas dan adik kelas adalah saudara peserta didik di sekolah. Kita semua bersaudara, baik yang kelas 7 dengan kelas 8, dengan kelas 9, dengan bapak ibu guru, kita adalah bersaudara dan satu keluarga. Yang keempat, ruang kelas, taman, serta fasilitas lainnya yang ada di sekolah sama seperti rumah bersama seluruh warga sekolah. Artinya, kita bersama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya, kebersihannya, kenyamanannya demi untuk kebaikan bersama. Konsekuensinya adalah bahwa semua peserta didik harus menghormati orang tua baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Yang di rumah adalah bapak ibu orang tua kalian, yang di sekolah adalah bapak ibu guru dan pegawai sekolah yang lain. Yang kedua, perlu menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi sesama warga sekolah. Sudah jelas ya ini ya, kalian harus saling menyayangi, saling memperhatikan, saling peduli satu sama yang lain. Tidak boleh mementingkan sikap egois, sikap mau menang sendiri, dan sebagainya. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Kita di sekolah, selain untuk belajar, kita juga untuk mengembangkan kepribadian, nilai-nilai karakter yang berbudi luhur. Salah satunya adalah sikap kepedulian. Peduli dimanapun kita berada. Kalau di sekolah, kita peduli dengan lingkungan sekolah, saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling bekerja sama. Berikutnya, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada di sekolah diselesaikan secara musyawarah dalam nuansa kekeluargaan. Artinya setiap ada permasalahan-permasalahan yang muncul harus kita selesaikan dengan rasa kekeluargaan, mengedepankan permusyawaratan
yang akhirnya bisa menjadi solusi terhadap setiap permasalahan yang kita alami. Sampai di sini anak-anak bisa dimengerti ya penjelasan Ibu. Kita lanjutkan prinsip-prinsip dalam pengamalan wawasan wiyata mandala. Ada 7 prinsip yang kita kenal dengan prinsip 7K. Yang pertama, keamanan. Kedua, kebersihan. Ketiga, kekeluargaan. Keempat, kedisiplinan. Kelima, keindahan. Keenam, kerindangan. Ketujuh, ketertiban. Diharapkan semua peserta didik baru dapat mengamalkan wawasan wiyata mandala tersebut sesuai prinsip 7K tadi. Sekian anak-anak materi yang Ibu sampaikan, dan tetap semangat belajar serta patuhi protokol kesehatan yang ada agar pandemi COVID-19 cepat berlalu dan semoga kita bisa segera menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka seperti sedia kala. Salam belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.